Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa dan bertemu lewat siaran Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Landraki Biringkanaya edisi hari ini. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita memohon pertolongan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan membuka, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu lewat Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Landraki Biringkanaya. Urapi dan berkati kami Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Layakkan kami Tuhan, pakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berterima kasih kepada Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 78 ayatnya yang ke-7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Satu ayat bacaan kita saat ini yang menjadi renungan kita pada hari ini diberi tema memegang teguh perintah Allah. Bapak Ibu Saudara, saudara kekasih Tuhan, satu ayat renungan kita saat ini, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, akan menjadi renungan kita. Apa kabar Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Yakin dan percaya pasti kita semua tetap berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Masih tetap di dalam siaran Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Landraki Biringkanaya. Firman Tuhan menyapa kita dan mengingatkan kita akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel dan kehidupan kita sekalian. Mazmur ini merupakan catatan yang luar biasa dari generasi ke generasi yang mengarahkan telinga dan mulut bangsa Israel kepada ajaran-ajaran Tuhan. Dalam Mazmur ini juga, Israel atau bangsa Israel diingatkan untuk tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang telah membawa mereka kepada keadaan yang lebih baik. Meskipun kadangkala mereka sering memberontak, mereka sering gagal, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka dan menginginkan agar mereka berubah. Nyanyian pengajaran Asaf memanggil bangsa Israel untuk mendengar dan berbuah serta berubah. Di dalam keadaan gelap, Tuhan berikan terang buat kehidupan bangsa Israel dan umat Tuhan. Ketika kehausan, diberinya mereka minum. Ketika panas, diberikan kita hujan. Dingin, kita diberikan kehangatan. Lapar, kita diberi makan. Adapun ketika bangsa Israel memberontak dan marah serta berdosa, Allah memberikan solusi atau jalan yang terbaik, bahkan mengaruniakan pengampunan kepada bangsa Israel atau umat Tuhan saat itu. Satu hal yang Allah inginkan, yakni bangsa Israel atau umat Tuhan mau menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, zaman sekarang mudah menggoyangkan iman percaya kita untuk menyombongkan diri kita sendiri. Zaman sekarang membuat orang berlomba-lomba tampil, maju ke depan, menghalalkan berbagai macam cara. Bahkan zaman sekarang sering membuat kita lupa diri. Bisa membuat kita lupa kalau kita bisa karena siapa, kita sanggup karena siapa, kita berbuah dan sukses karena siapa, kita bisa berdiri karena siapa. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang menolong dan menjaga kita serta menyertai kehidupan kita? Dialah Tuhan semesta alam yang menjadi juru selamat hidup kita semua. Dialah yang bisa membuat kita sanggup berbuat dan berkarya. Dialah yang bisa membuat kita melakukan ini dan itu. Hanya satu yang Allah mau dari kita, yakni kita mau terus percaya
Kita harus percaya dan benar-benar menaruh kepercayaan hanya kepada Allah yang hidup itu. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, ini adalah tantangan yang luar biasa. Ini adalah tantangan yang besar. Bukan hanya sebatas kata-kata saja. Bukan hanya sebatas ucapan saja. Bukan hanya sebatas nyanyian saja. Tetapi harus disertai dengan perbuatan dan keyakinan yang sungguh bahwa Allah yang hidup inilah yang membuat kita percaya, yang membuat kita tahu dan yakin bahwa kehidupan kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Bahwa kita sanggup melakukan ini dan itu oleh karena kasih dan pemeliharaannya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh di tengah-tengah tantangan dunia ini yang semakin hari semakin mencemaskan. Sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang menaruh kepercayaan kita hanya kepada Allah yang hidup dan tidak pernah melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Ada kalimat indah seperti ini, orang-orang yang mau berlutut adalah orang-orang yang bisa dan sanggup berdiri, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan bersorak. Artinya bahwa jika dengan kerendahan hati kita mau percaya dan berjuang, maka Allah yang hidup itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sanggup berjuang dan meraih hasil serta bersorak hanya di dalam Tuhan saja. Saudara-saudara kekasih Tuhan, teruslah percaya, teruslah berjuang, dan tetaplah berdoa serta mengandalkan Tuhan. Allah pasti akan memberikan jawaban yang terbaik di dalam segala persoalan dan pergumulan kehidupan kita sekalian. Terpujilah Allah. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami, ajarlah kami, dan berikan kami kekuatan untuk meyakini dan percaya bahwa hanya di dalam Allah saja ada kemenangan, ada kekuatan, ada kemampuan, serta hanya di dalam Allah saja Engkau akan membuat kami berhasil di dalam segala tantangan kehidupan dan perjuangan kehidupan yang kami jumpai. Bapa, kami berdoa bagi kepergumulan kami semua, bagi keluarga kami masing-masing, bagi suami kami, bagi istri kami, bagi anak cucu kami. Tuhan berkati kami semua. Yang dalam pergumulan Tuhan urapi, yang dalam kesuksesan Tuhan berkati dan limpah-limpahkan, dan yang lagi sakit Tuhan berikan kesembuhan dan kepulihan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang gundah gulana Tuhan beri kekuatan. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa bagi pergumulan kehidupan kami semua selaku jemaat Landraki Biringkanaya. Tuhan yang tahu, Tuhan mengenal, serta Tuhan mengurapi kami semua. Iya Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami di dalam memimpin dan mengarahkan kami. Tuhan yang menjadi nakoda kehidupan kami semua, dimanapun Tuhan hadirkan kami. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, selaku majelis jemaat Landraki Biringkanaya, selaku gembala sidang jemaat Tuhan. Engkau berkati kami semua dalam keberadaan kami. Di tengah pandemi yang terus ada di dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa semuanya pasti akan menjauh. Semuanya pasti akan berlalu. Karena kami tahu yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami, keluar masuk kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi kami. Bapak, kami berdoa bagi pendeta kami Tuhan di tengah-tengah jemaat Landraki Biringkanaya. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan.
sertai kami semua. Ampuni segala salah dan dosa kami. Inilah doa kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya.